Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita menginjak pelajaran, ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Di sini dipimpin oleh ketua kelas, bisa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak akan mengabsen satu persatu untuk siswa yang hadir ataupun yang tidak hadir. Yang pertama Aisyah ada? Ananda Raffi ada? Andri Adiwijaya? Anis Afia? Arti Agustina Wulandari? Zeva Hariza? Oke. Untuk yang sakit mudah-mudahan lekas sembuh. Untuk yang hadir semoga bisa mengikuti pelajaran sebagaimana mestinya ya. Sebelum kita lanjutkan, kita cross check dulu lingkungan belajar kita, cek sampah ataupun ada sampah plastik atau sampah kertas bisa dibersihkan dan dibuang ke kotak sampah, diperiksa kanan kirinya. Jika tidak ada atau bersih, bisa kita lanjutkan, diperiksa terlebih dahulu. Sudah? Sudah. Kenapa harus dicek terlebih dahulu? Berkaitan dengan kesehatan ataupun keselamatan kerja, kita wajib melihat lingkungan kerja terlebih dahulu ya. Yang pertama di sini saya akan jelaskan peraturan lab, di salah satunya perhatikan keselamatan kerja. Di sini ada terminal listrik, ada juga kabel internet ya. Dimana kabel-kabel ini bisa mempengaruhi kegiatan belajar kita. Apabila salah satu kabel putus koneksinya, maka perangkat-perangkat akan terputus koneksi internet ataupun listriknya. Untuk tujuan-tujuan daripada materi kita, sebelumnya saya akan bertanya ke kalian, masih ingatkah materi sebelumnya terkait jaringan komputer dan internet? Masih. Kita kemarin membahas untuk materi tentang bagaimana sih internet itu bekerja. Nah, untuk kali ini kita akan membahas bagaimana internet itu bisa kita gunakan atau kita bangun ya. Nah, sebelum kita lanjutkan materi kita, karena ini berbasis project, maka kalian harus dibentuk kelompok ya, seperti yang semester lalu. Nah, di sini saya akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok ya. Di sini sudah tersusun rata, tersusun rapi. Kalian di sini Dava dan sampai dengan Juan, kelompok 1 untuk 5 orang. Kemudian Nabila dan Raffi ya, 4 orang. Kemudian di sini dari Vivin sampai dengan Zeva ya. Di sini Bapak akan membagikan lembar kerja atau untuk lembar latihan ya, masing-masing kelompok. Nanti bisa dilihat lembar kerjanya. Nanti saya akan jelaskan. Untuk mengulas sedikit agar kalian dapat mengerjakan soal dengan lancar, Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kalian secara acak. Silahkan menunjuk tangan jika bisa menjawab ya. Bagaimana cara HP kamu bisa terhubung dengan internet? Silahkan, siapa yang bisa menjawab? Ya, silahkan.
Bagus. Kemudian apa yang kamu rasakan jika tidak ada internet? Silahkan, siapa yang mau jawab? Tunjuk tangan. Dari Ananda Raffi dulu. Menurut saya, jika tidak ada internet, maka akan kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Contohnya seperti belajar, orang kerja, ataupun orang yang berjualan, bisa berjualan online. Dan sekarang online bisa jaringan, jika tidak ada jaringan, maka akan sulit. Ya, bisa untuk mencari informasi lah ya. Artinya kalian di sini sudah memahami daripada fungsi internet. Apabila tidak ada internet, maka kita akan terhambat dalam soal informasi ya. Kemudian yang berikutnya, apa saja yang bisa kamu lakukan dengan adanya internet? Siapa yang mau jawab? Ya, silahkan. Menurut saya, dengan adanya internet, kita bisa mencari informasi-informasi penting yang berguna untuk keseharian ataupun di sekolah. Bagus. Jadi kalian sudah memahami daripada tujuan pembelajaran ya. Nah, untuk berikutnya kayaknya sudah mulai lemas ya. Mulai kusut-kusut gimana gitu. Nah, kita coba ice breaking dulu ya. Seperti biasa untuk penyemangat kita, di sekolah kita ada yel-yel yang mana kalian sudah hafal ya, jika saya sebutkan. SMK? Bisa. SMK? Bebas. SMK Negeri 1 Tulang Buang Tengah? Didik berarti kompeten dan berprestasi. Aku buat kita semua. Untuk menginjak materi selanjutnya, bisa kita langsung cek atau kita lihat daripada soal-soal yang sudah kalian pegang. Sebelum dikerjakan, Bapak akan menjelaskan terkait daripada lembar kerja yang akan dikerjakan oleh kalian. Di sini kalian akan membuat atau membangun sebuah jaringan berdasarkan studi kasus, yang mana studi kasus tersebut ada di halaman kedua ya. Yang mana di situ ada Ani berencana memasang jaringan internet baru pada suatu internet service provider. ISP tersebut menyediakan sebuah modem secara gratis yang memiliki IP public yang hanya bisa terkoneksi dengan maksimal 2 perangkat lainnya. Adapun Ani sendiri memiliki 3 buah switch atau 3 buah router ya, yang masing-masing bisa terpasang dengan maksimal dengan 3 perangkat lainnya. Ani menginginkan agar semua perangkat komputer yang ada di rumahnya terkoneksi dengan internet. Namun dia juga menginginkan agar biaya pasang yang dikeluarkan bisa murah, artinya semurah mungkin ya. Bantulah Ani untuk memodelkan konfigurasi jaringan di rumahnya. Artinya kalian di sini membangun sebuah model jaringan, entah itu star, ring, ataupun bus, nanti yang mana yang cocok dengan kebutuhan si Ani ya. Kalian bisa analisa dari kebutuhan atau dari studi kasusnya, dari kebutuhan si Ani, bahwasanya di sini ada 3 switch router ya, dan di sini ada 5 perangkat PC ataupun komputer dan 1 buah modem. 1 buah modem ini sumber dari koneksi internet ya. Nah, di sini soalnya ada di nomor 4 dan di nomor 5. Masing-masing soal terdiri dari nilai 50%, 50%. Untuk soal yang pertama, bersama kelompokmu, analisalah kebutuhan perancangan jaringan komputer pada gambar di atas, lalu buatlah model jaringan komputernya. Ya, seperti itu. Untuk yang kedua, selanjutnya buatlah sketsa denah rumah siswa atau rumah kalian. Ya. Bayangkan di rumah kalian itu memiliki beberapa komputer yang harus terkoneksi dengan internet. Buatlah model jaringannya. Ya. Dari
lembar kerja. Di situ mulai kita bahas soal kebutuhan daripada atau studi kasusnya si Ani tadi. Tadi sudah sempat saya jelaskan untuk di bagian beberapa bagian kebutuhan si Ani ya. Nanti di situ kalian coba tuliskan nama anggota kelompoknya. Setelah itu buatkan model jaringan yang dibutuhkan oleh si Ani. Artinya di sini kalau di soal ya, tidak harus semua perangkat digunakan. Paham ya? Ada keterangan di situ. Posisi perangkat tidak boleh berpindah-pindah dan semua switch atau router tidak harus digunakan. Artinya si Ani ini pengen semua komputer atau 5 tempat atau 5 titik lokasi ya itu terpenuhi akses internetnya dengan sangat murah biayanya. Artinya dengan menggunakan kabel yang pendek karena di sini terkait dengan kabel biayanya ya. Silahkan kalian buat topologinya, digambarkan saja, kemudian nanti dibuat IP-nya. Karena nanti kita akan demonstrasikan berkaitan dengan digitalisasinya. Silahkan dikerjakan. Jika ada kesulitan bisa tanya perwakilan kelompok ya. Silahkan tuangkan ide-ide kalian di situ. Lihat di situ ada 5 perangkat ya, ada 5 PC. 5 PC tersebut membutuhkan akses internet dari modem. Nah, di situ ada 3 switch. Silahkan didefinisikan, dibuat topologinya, sekaligus alamat IP address. Jadi kasih tahu juga nanti pakai topologi apa kalian. Coba kalian perhatikan di layar monitor. Ada sampel model jaringan ya. Jadi kalian bisa pakai tuh yang mana yang paling baik menurut kalian untuk studi kasusnya si Ani ya. Gambarkan secara jelas dan terperinci sampai dengan alamat IP address. Nanti jangan lupa ya dikasih keterangan modelnya. Jadi gambarnya juga dikasih tahu, jangan nanti gambar switch, nggak taunya gambar PC. Dikasih keterangan, biar jelas. Sama nanti coba tuliskan pesan apa yang menurut kalian pas ya, di infografis disebut. Ya, pastikan modem itu jadi gateway client ya. Gambarnya yang detail, kasih penjelasan, kasih keterangan itu PC. Kasih keterangan alamat IP. Jadi nanti kasih keterangan ya, kalau di situ ada switch 3 unit, kalau dipakainya cuma 1, kasih keterangan kenapa kalian hanya pakai 1. Iya, pesannya itu yang kenapa kalian pilih ini, pesan buat si Ani tadi. Kenapa kok kalian pilih itu, jaringan itu? Sehingga kalian menetapkan ini, topologi yang seperti ini, apakah lebih murah biayanya atau seperti apa. Itu ya, lebih mudah cara penggunaannya, lebih mudah maintenance-nya atau seperti apa. Karena si Ani tadi butuh yang namanya murah ya, murah dalam proses pemasangannya. Gambar sesederhana mungkin, tapi bisa didefinisikan. Ya, nggak apa-apa. Yang penting jelas sumbernya dari mana, arahnya kemana. Karena prinsip jaringan kan sudah dari dulu sampai sekarang, dari mana mau kemana ya. Itu prinsip jaringan. Sudah kerjakan berdasarkan kelompoknya, diskusi. Bukan diskusi antar kelompok. Kalau sudah, kumpulkan. Waktunya sebentar lagi. Kalau sudah, tulis nama anggota kelompok, kumpul ke depan. Waktunya sudah habis. Oke, sudah. Selesai, habis.
Waktunya? Pas, Pak. Sudah. Ayo, sudah sini. Oke. Namanya udah. Perhatikan sebentar. Dari beberapa contoh ya, dari kalian, hasil kerja kalian, hampir semua sudah mulai memahami daripada model jaringan atau topologi jaringan ya. Yang mana model jaringan itu akan menentukan pembiayaan ya, efisiensi dari biaya ataupun kemudahan penggunaan pada jaringan tersebut ya. Untuk berikutnya kita akan membuat sebuah proyek, kita implementasikan langsung ke dalam sebuah proyek seperti materi yang minggu lalu ya, yang pernah dibahas berkaitan dengan paket tracer. Kita akan implementasikan studi kasus yang tadi si Ani ke paket tracer. Jadi dari lembar kerja tadi bisa kalian terapkan dan nanti akan kalian presentasikan ya. Setelah ini siapkan laptopnya masing-masing kelompok, mendesain jaringannya sesuai topologinya, apakah pengen menggunakan topologi bus, star atau ring ya. Sedikit mengingatkan, apabila menggunakan topologi bus ya seperti ini, apabila jaringan ini hidup, di sini mati, maka yang di sini nanti akan terputus karena jaringan yang pertama atau perangkat yang pertama atau di tengahnya putus. Begitu juga ring. Ring ini akan seperti lingkaran ya. Apabila jaringan komputer di sini putus, melalui jaringan yang di sini ini akan terhubung ke jaringan yang tidak terputus. Ya, artinya melewati jalur akses yang tidak terputus. Beda halnya dengan jaringan star. Apabila di sini ada 5 komputer terhubung, 3 komputer putus, maka 2 komputer masih tetap bisa saling komunikasi. Sekarang kita akan membangun atau membuat daripada topologi yang kalian buat tadi dari studi kasus di digitalisasinya menggunakan paket tracer. Dan itu nanti ada pengujian berdasarkan alamat IP ya. Yang seperti kemarin pembahasan IP address sudah paham ya. Nah, sekarang kalian buat untuk topologi sekaligus model daripada jaringannya. Silahkan. Modulnya sama kayak tadi. Ya. Topologinya berdasarkan studi kasus yang tadi ya. Jadi kalian mau pakai topologi yang sama silahkan, mau dibuat topologi yang berbeda juga silahkan. Pastikan kalian mendesain model jaringannya dapat saling terhubung. Ya. Jadi nanti cara penggunaannya atau cara pengujiannya dari komputer atau PC 1 bisa terhubung ke PC 2. Iya, tapi harus bisa saling terkoneksi. Ini bisa terkoneksi dengan ini bisa terkoneksi dengan ini. Enggak mesti harus kirim pesan, di tes koneksi ping saja. Ini kan merah nih, putus. Ya. Pokoknya diuji caranya bagaimana kemarin lewat CMD di ping buat buka salah satu kliennya. Pemilihan kabel jangan salah, nanti kalian pemilihan kabel salah tidak bisa terkoneksi ya.
Yang jelas topologinya harus menyesuaikan studi kasus. Yang studi kasusnya tujuannya apa? Efisiensi pengeluaran. Ya. Untuk pemilihan alamat IP bisa dua mode ya, bisa statik, bisa juga dinamik. Silahkan pilih yang mana yang enak digunakan. Sembari dipersiapkan ya untuk definisinya nanti untuk presentasi. Jadi nanti ada tanggapan dari saya selaku guru kalian, juga dari teman-teman kelompok lain ya. Oke, waktunya 2 menit lagi ya. Udah persiapin ya presentasinya. Kita uji hasil project kalian ya. Oke, siap-siap. Maju kelompok 2. Silakan. Maju bawa laptopnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan topologi yang sudah kami buat. Di sini kami menggunakan topologi star karena kita hanya menggunakan satu switch hub sebagai titik utama dari kliennya, juga memperhemat biaya tadi. Di sini kita menggunakan satu router, satu switch hub, dan 2 laptop serta sebuah PC dengan susunan IP 192, 168, 100.1 sebagai gateway dan kliennya mengikuti. Di sini kami menyambungkannya menggunakan susunan kabel strap dari router ke switch, dari switch ke keempat klien itu menggunakan susunan kabel strap. Tes koneksi dari klien 1 ke klien ke gateway dulu, Gateway-nya berapa? Oke, bagus, replay. Coba sekarang tes koneksi dari klien 1 ke klien 5 ke laptop ya. Dari klien 1 ke klien 5. Oke, bagus. Untuk kelompok yang lain silahkan tanggapannya terkait dengan kelompok 2. Hasil dari pekerjaan proyeknya kelompok 2. Berikan tanggapan masing-masing kelompok, silahkan dari kelompok 1. Kasih tanggapan. Oke, ada lagi? Dah, kelompok 3. Silakan. Kenapa kalian gunain IP kan itu kelas C kan? Kenapa kalian gunain IP kelas C? Kenapa IP-nya kelas C gitu ya? Menggunakan IP kelas C. Silakan jawab. Karena nggak ribet. Lebih familiar ya. Nah, ya. Ada lagi kelompok 3? Kelompok 4? Bagaimana? Ada mau tanggapi atau pertanyakan? Nggak ada. Cukup. Oke, silahkan ditutup. Yang presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Jadi untuk pemahaman dari materi ini sudah cukup baik ya. Untuk itu Pak Eko akan berikan soal pretest untuk sekedar evaluasi ya, untuk evaluasi terkait pembahasan materi kita ke depan. Ini diisi, ada 10 soal. Langsung diisi saja ya.
nama, kelas, kemudian soalnya diisi. Silahkan dikerjakan untuk pretestnya. Ada 10 soal. Kerjakan sebaik-baiknya, waktunya tidak lama. Bagian sudah dikumpul? Sudah? Kalau sudah dikumpulkan? Salah satu. Oke. Sudah? Sembari dikumpul, Pak Eko mau tanya, apa yang masih ada kendala dari diri kalian terkait materi yang saat ini kita pelajari? Masih adakah kendala terkait materi jaringan komputer dan internet? Ada apa? Pembagian IP. Yang lain? Yang lain ada? Apa itu? Pemilihan perangkat. Oke. Yang lain? Model jaringan. Model jaringan. Oke. Ada pemilihan IP, pemilihan perangkat, dan model jaringan. Artinya masih butuh pemahaman lebih ya. Untuk materi berikutnya nanti kita akan bahas soal tersebut ya. Kita akan lebih detail terkait masalah IP address, karena IP address ada terbagi tiga kelas A, kelas B, kelas C ya. Nah itu nanti kita akan bahas. Kemudian terkait model jaringan juga ada beberapa jenis model jaringan, ada topologi star, ring, dan bus ya. Kemudian ada yang lain lagi. Nanti kita akan menentukan tuh perangkat apa yang akan kita gunakan kalau kita sudah menentukan topologinya. Nah, di situ nanti kita akan mendapatkan yang namanya angka. Oh, alat ini yang kita gunakan, maka keluarlah angkanya, harganya berapa. Seperti itu ya. Itu yang dimaksud dari studi kasus yang tadi. Itu kurang lebih seperti itu. Jangan lupa kita di sini banyak kabel. Tadi ada siapa? Juan ya. Juan masih nyenggol kabel untuk nggak setrum ya, nggak kesetrum. Nah artinya di dalam lab ini saya ingatkan lagi, pertemuan selanjutnya kita akan masih menggunakan menggunakan perangkat jaringan yang sama untuk pengenalan pembahasan lebih lanjut terkait dengan materi yang saat ini, karena masih ada kekurangan atau kurang pahamnya dari beberapa materi ya. Artinya di sini ada perangkat-perangkat kesehatan dan keselamatan kerja kalian wajib patuhi atau peraturan daripada lab di sini ya. Artinya jangan sampai kesenggol kayak tadi. Jadi kehambat nih kerjaan kalian kelompok 1. Udah jadi nggak ke-save. Rusak ya datanya ya. Oke. Untuk materi kita hari ini cukup sekian. Sebelum kita akhiri, kita berdoa. Mudah-mudahan materi kita pada hari ini dapat berguna dan dapat dipahami ya. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.